Gelapnya malam menyelimuti kota dengan rapi, dan di balik bayangan-bayangannya, terdapat seorang pria misterius yang bergerak dengan lincah seperti hantu. Ia adalah seorang pembunuh berbakat yang mampu memegang takdir di tangannya sendiri. Tidak ada yang tahu siapa dia, atau kenapa dia melakukan perbuatan keji ini, tetapi orang-orang mulai menyebutnya dengan sebutan seniman kematian. Di bawah sinar rembulan yang samar, seniman kematian merencanakan tindakan berikutnya. Targetnya adalah seorang pejabat kaya bernama Jonathan Lancaster. Wajah tampannya menyembunyikan kejahatan dan ketidakadilan yang telah ia lakukan. Seniman kematian telah memutuskan bahwa sudah saatnya Lancaster membayar dosanya. Dengan tubuh tersembunyi dalam pakaian gelap dan topeng yang menutupi wajahnya, seniman kematian mengawasi gedung mewah yang menjadi tempat tinggal Lancaster. Dia mengetahui bahwa setiap tindakannya harus tepat dan tanpa kesalahan. Penculikan nyawa adalah seperti mengubah simfoni yang rumit. Setiap gerakan harus tepat pada waktunya. Dalam beberapa minggu terakhir, seniman kematian telah mengubah simfoni kematian yang menakutkan. Sebelum Lancaster, ada dua korban lain yang berakhir dengan penuh misteri. Salah satunya adalah seorang wanita miskin yang berusaha bertahan hidup di jalanan kota, dan yang lainnya adalah seorang pantir kaya yang rakus. Tidak ada yang mengetahui keterkaitan antara kematian-kematian itu, kecuali sang detektif jenius yang kini mendekati kebenaran. Dia merasa bahwa ada pola tertentu di balik pembunuhan-pembunuhan itu, dan keyakinannya semakin kuat ketika dia menemukan bukti-bukti kecil yang tertinggal di tempat-tempat kejadian. Namun, detektif itu juga menyadari bahwa pembunuh ini bukanlah sembarang penjahat. Ada kesan seni dan rasa kepribadian di balik setiap tindakan kejahatan. Mungkin inilah yang membedakan seniman kematian dari pembunuh berantai lainnya. Seniman kematian terus menyusun strategi dan melangkah tanpa terlihat. Setelah pembunuhan Lancaster, detektif semakin mendekati jejaknya. Tapi apa yang detektif tidak tahu adalah bahwa cerita ini lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Di balik topan kejahatannya, seniman kematian adalah seorang seniman yang penuh rasa penasaran. Dia memiliki latar belakang yang menyedihkan dan pengalaman hidup yang menyiksanya. Kematian menjadi cara baginya untuk melampiaskan emosi-emosi terpendamnya. Karya-karya seninya mungkin menakutkan, tetapi di baliknya ada rasa penderitaan yang tidak terungkapkan. Tetapi di antara semua kemerian yang telah ia ciptakan, detektif adalah orang pertama yang menyadari bahwa di balik topan gelapnya, ada seorang seniman terasing yang terluka. Dia merasa bahwa keadilan adalah satu-satunya cara untuk menyudahi simfoni kematian yang diukir oleh seniman kematian. Detektif semakin dekat, dan seniman kematian semakin merasa terjepit. Perasaan terasing dan kesepian semakin dalam menghujam jiwanya. Kini, dia seperti berada dalam dua dunia sekaligus, satu sebagai pembunuh berdarah dingin dan satu lagi sebagai seniman penuh penderitaan. Detektif dan seniman kematian pun akhirnya bertemu dalam pertarungan pamungkas. Saat itu, dunia berhenti berputar sejenak. Detektif menatapnya dengan mata yang tajam, mencerminkan kilatan kebenaran yang tak terbendung. Apa yang telah kau perbuat, desis detektif? Seniman kematian ingin menjawab, tetapi kata-kata mati di lidahnya. Detektif menyadari bahwa di balik aksi kejahatannya, ada seorang seniman yang tenggelam dalam rasa kesepian dan penderitaan. Tidak ada pilihan lain bagi seniman kematian kecuali berhadapan dengan akibat perbuatannya. Detektif menarik pelatupnya, dan dunia berputar sekali lagi dalam aksi menegangkan. Tapi sebelum detektif dapat menarik pelatupnya, seniman kematian berbicara dengan suara yang rapuh. Janganlah kau hentikan simfoni kematianku. Itu adalah satu-satunya cara untuk meredakan penderitaanku. Detektif terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Dia merasa takdir memainkan peran dalam pertemuan mereka. Mungkin, di balik semua gelapnya, ada cahaya yang ingin ditemukan oleh seniman terasing ini. Aku tidak bisa mengampunimu untuk perbuatanmu, ucap detektif. Tetapi aku bisa mencoba memahami kesedihan dan penderitaan yang mendorongmu ke jalur ini. Seniman kematian mengangguk, merasa mengerti bahwa detektif mengerti siapa dia sebenarnya. Keduanya mengerti bahwa ada kebenaran yang lebih dalam di balik setiap aksi dan reaksi mereka. Ketika detektif meninggalkan tempat kejadian, seniman kematian merasa seperti ada sesuatu yang terangkat dari bahunya. Akhirnya, ada seseorang yang bisa memahami bahwa di balik setiap pembunuhan ada kisah penderitaan yang tak terlupakan. Seniman kematian kembali ke dunia seninya, tetapi kali ini ada perbedaan. Karyanya tidak lagi ditandai dengan kematian, tetapi dengan lukisan-lukisan yang mencerminkan emosi dan pengalaman yang dalam. Seiring waktu berlalu, dia semakin melukis dengan penuh gairah. Karya-karyanya mencerminkan penderitaan manusia, keindahan alam, dan rasa kegembiraan dalam hidup. Seniman kematian menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya melalui lukisan-lukisan penuh makna ini. Detektif, di sisi lain, tidak pernah lupa akan kejahatan yang telah dilakukan oleh seniman kematian. Meskipun dia mencoba memahami latar belakangnya, dia masih merasa bahwa keadilan harus ditegakkan dan seniman kematian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, detektif juga menyadari bahwa dunia ini tidak selalu hitam dan putih.
Ada banyak warna di dalamnya, dan kadang-kadang seseorang bisa menjadi korban dan pembunuh sekaligus. Kematian adalah peristiwa alamiah, tetapi ketika seseorang mengambil alih takdir dan menyebabkan kematian orang lain, itu adalah kejahatan yang tidak dapat diabaikan. Detektif itu masih mengikuti jejak seniman kematian, meskipun tugasnya semakin sulit karena dia telah meninggalkan jejak pembunuh dan menjadi seniman yang diakui. Setiap lukisan yang diciptakan seniman kematian adalah karya seni, tetapi juga merupakan petunjuk tersembunyi tentang masa lalunya. Dalam perjalanan pencariannya, detektif menemukan jejak penderitaan yang mengerikan dalam hidup seniman kematian. Dulu, dia adalah seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kehancuran dan kesengsaraan. Kehilangan orang tua dan pengalaman traumatis membuatnya terasing dari dunia dan mencari pelarian dalam kematian. Sedangkan untuk seniman kematian, dia menyadari bahwa dunia seni memberinya kedamaian yang sebelumnya tidak bisa ia temukan. Lukisan-lukisannya bukan lagi simfoni kematian, tetapi perwujudan rasa sakit yang pernah ia alami. Seniman kematian mulai merasa diterima dalam dunia yang sebelumnya ia tinggalkan. Detektif dan seniman kematian akhirnya bertemu kembali dalam pertemuan terakhir mereka. Mereka berbicara dengan jujur tentang penderitaan mereka dan bagaimana takdir telah membawa mereka berdua bersama. "Apa yang kau inginkan dari hidupmu?" tanya detektif pada seniman kematian. Seniman kematian terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku ingin menemukan kedamaian dalam karya seniku. Aku ingin karya-karyaku menjadi jendela untuk mengungkapkan kesedihan dan keindahan yang ada dalam diri saya." Detektif mengangguk, mengerti apa yang diucapkan seniman kematian. Dia menyadari bahwa keduanya adalah manusia, dan manusia memiliki banyak lapisan yang kompleks. Setiap individu memiliki perasaan, impian, dan ketakutan mereka sendiri. Dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, ucap detektif dengan bijaksana, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi segala hal itu. Seni adalah cara bagimu untuk menemukan keseimbangan dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Seniman kematian mengangguk, merasa mengerti bahwa detektif mengerti siapa dia sebenarnya. Keduanya mengerti bahwa ada kebenaran yang lebih dalam di balik setiap aksi dan reaksi mereka.